Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nabila. Perkenalkan, kami dari grup 02 dari kelas optimasi rantai pasok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari assignment 05 kami. Ready next. Oke, untuk problem satu, di sini kita ditugaskan untuk memilih dari kelima DC, DC keberapa yang harus kita buat. Dengan lingkup keputusannya yaitu di level strategis, di mana kita disuruh menentukan untuk DC mana yang akan dibuka, lalu yang kedua jumlah pengiriman tahunan dari setiap DC ke masing-masing rumah sakit. Di sini kami harus memperhatikan trade-off-nya, yaitu fixed cost dan juga kapasitas. Dengan DC yang kapasitasnya lebih besar memiliki biaya tetap yang lebih tinggi. Output yang kami dapatkan untuk problem satu yaitu lokasi DC mana yang dibuka, lalu yang kedua jumlah pengiriman tahunan dari DC ke rumah sakit, dan juga total biaya minimum yang dikeluarkan. Lalu tujuannya untuk meminimalkan total biaya selama 5 tahun perencanaan yang terdiri dari biaya tetap pembukaan dan juga biaya transportasi pengiriman ke rumah sakit. Boleh next. Di sini dataset yang diberikan. Boleh di next. Lalu pertama kita memformulasikan modelnya dulu. Untuk setnya sendiri ada kandidat lokasi DC-nya dan juga ada klaster rumah sakit dari H1 sampai H10. Lalu untuk parameternya terdapat biaya fixed cost-nya untuk pembukaan DC, lalu kapasitas tahunan yang dimiliki DC, lalu permintaan demand untuk rumah sakit, dan juga biaya transportasi per unit dari DC ke rumah sakit. Untuk decision variable-nya, di sini untuk yang pertama ada Y sama dengan 1 jika DC dibuka atau Y sama dengan 0 jika tidak. Lalu yang kedua, jumlah unit yang dikirim dari rumah sakit harus lebih dari sama dengan 0. Untuk constraint-nya, terdapat pemenuhan demand dari rumah sakit, lalu ada kapasitas DC, dan juga non-negativity untuk variabelnya. Lalu untuk objective function-nya yaitu meminimalkan total fixed cost dan juga total transportation cost selama 5 tahun perencanaan. Boleh di next. Di sini untuk langkah-langkahnya, pertama install dan import library dulu, pakai library MIP. Lalu untuk yang kedua kita mendefinisikan datanya, ada site, lalu hospital, lalu jumlah kapasitas, jumlah demand, dan juga cost transportation-nya. Lalu untuk yang ketiga memodelkan minimization. Lalu yang keempat menentukan decision variable-nya, yaitu unit yang dikirim dari setiap site ke hospital, dan juga memilih site-nya Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 0. Lalu untuk yang kelima, objective function-nya itu meminimalkan fixed cost dan juga transportation cost selama 5 tahun perencanaan. Lalu untuk yang constraint-nya ada dua, yaitu pemenuhan demand untuk setiap rumah sakit dan juga pengiriman unit dari DC ke hospital. Lalu didapatkan bahwa site yang dibuka yaitu site A dengan breakdown fixed cost-nya yaitu 12 juta, lalu untuk transportation cost-nya itu 336.700, dan untuk total per tahunnya yaitu 1.536.700. Lalu dikali 5 untuk mendapatkan selama 5 tahun yaitu 7.683.500. Untuk shipping plan-nya dari site A ke hospital 1 dan juga site A ke hospital 10. Boleh di next. Lalu untuk problem 2 di sini masuk ke technical levelnya, di mana terdapat eh, pelonjakan kebutuhan yang terjadi di bulan Februari. Di sini tantangannya ada kapasitas DC itu bersifat terbatas per bulan akibat jadwal maintenance di 2 bulan terakhir. Lalu terjadi lonjakan permintaan di bulan Februari yang melebihi kapasitas bulanannya. Lalu yang terakhir, inventory yang diperlukan sebagai buffer untuk memenuhi permintaan tanpa menambah kapasitas. Outputnya itu
rencana pengiriman bulanan ke rumah sakit, lalu level inventory setiap di akhir bulan, dan juga strategi pemanfaatan inventory untuk mengatasi lonjakan permintaan. By the next. Ini dataset yang diberikan. By the next. Lalu task 1 kita diminta untuk memformulasikan model matematisnya untuk set dan indeksnya itu DC yang sudah dibangun yaitu A, lalu klaster rumah sakit H1 sampai H10 dan juga bulan pada Q1 yaitu Januari, Februari, Maret. Lalu untuk parameternya kurang lebih sama-sama problem satu, cuman di sini ada tambahan inventory awal sebelum Januari yang di set sama dengan 0 dan juga kapasitas bulanannya yaitu annual capacity per 10. Untuk decision variabelnya, inventory di site I pada akhir bulan T harus lebih dari sama dengan 0 dan juga unit yang dikirim ke hospital pada bulan T harus lebih dari sama dengan 0. Untuk constraint-nya, ada pemenuhan demand untuk setiap rumah sakit, lalu inventory balance di akhir, lalu inventory awal 90 dan juga non-negativity. Untuk objective function-nya itu meminimalkan total biaya transportasi dijumlah dengan biaya simpanan inventory selama kuartal 1. Di next. Jadi untuk problem bulan Australia itu kita butuh beberapa data, yaitu ada site-nya, fixed cost sama annual capacity untuk customer ID yaitu hospitalnya, annual demand, dan kita juga butuh untuk biaya transportasi. Untuk decision variabelnya ada dua, ada jumlah unit dikirim dari site I ke hospital J pada bulan tertentu, dan hasilnya binary. Untuk objective functionnya bisa dua, untuk minimize, terus untuk constraint-nya ada dimension satisfaction constraint, capacity constraint, sama non-negativity and binary. Berikut merupakan hasil codingannya dan result. Resultnya ada statusnya udah optimal, terus udah yang pasti dibuka ada side A, dan total cost-nya ada di 153.700. Tes tiganya ada beberapa data juga yang dibutuhkan, ada customer time, demand, transport cost, inventory. Untuk decision variabelnya ada jumlah unit dikirim dari site I ke hospital J pada bulan tertentu, inventory di DCI pada akhir bulan. Untuk objective functionnya juga untuk minimize, dan constraint-nya ada di demand satisfaction constraint, inventory balance constraint, sama supply constraint. Berikut merupakan codingannya dan resultnya ada di bunga pengiriman Januari, Februari, dan Maret. Dan inventory akhir di Januari ada 9.400, di akhir Februari ada 100, dan di akhir Maret ada 14.700. Untuk total objektifnya ada di 133.899. Dan untuk kelas 4 itu kami menyelesaikan problem yang sudah di-define di kelas 3 tadi. Itu terlihat codingan yang sudah kami buat di Python. Itu mulai dari set dan parameter kami define, kemudian kami masukkan constraint-nya, kemudian kami buat modelnya, yaitu minimize cost, kemudian menentukan objective function, terakhir kami panggil fungsinya kembali untuk menyesuaikan distribution plan selama kuartal 1, yaitu di bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, hasil akhirnya itu total cost untuk kuartal 1 di side A itu sebesar 11.790, kemudian inventory levelnya terlihat pada saat. Kemudian terakhir itu managerial insight dan analysis dari optimization formula yang sudah mungkin. Pertama ada develop rate, itu eh, keputusan di tas 2 mengaruhi keputusan di tas 4, di mana perbedaannya karena tas 2 itu berdasarkan annual demand, sedangkan tas 4 berdasarkan monthly demand. Akibatnya berdasarkan tas 2 itu average load sebesar 14.700 di bawah capacity site A. Nah, kan peak load di Februari di tas 4 itu di atas capacity site A. Kesimpulannya keputusan tas 2 secara matematis optimal, tapi secara opsional. Dan problem kedua yaitu global versus optimal. Itu uh, fungsi yang kami buat itu baru secara local optimization, membuka set A saja.
di mana bulan Januari terbentuk buffer, di bulan Februari digunakan buffer, kemudian di bulan Maret buffer dibentuk. Padahal solusi sebenarnya global optimization kami bisa lebih banyak membuka site yang mana akan berdampak ke fixed cost yang sedikit lebih tinggi, namun inventory cost lebih jauh lebih kecil, biaya kuartal satu lebih kecil, dan resiko operasionalnya tuh. Terakhir, the cost of flexibility itu kan apabila kami mengubah site, apabila kami membuka site lain, kapasitasnya akan bertambah sebesar 20.000 ditambah capacity dari site ini, kemudian fixed cost juga bertambah sebesar 1.200.000 ditambah fixed cost I. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu pertama menghindari inventory yang mahal, yang kedua mengurangi stres operasional, dan kemudian menurunkan risiko stock out. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu apabila kita membuka site lebih banyak, fixed cost-nya akan lebih tinggi, namun inventory cost-nya akan lebih rendah, sehingga dengan cara risiko. Stock out. Terima kasih. Berikut adalah link dari Python.